Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Sobri SPD MPD selaku pengampu mata kuliah perencanaan pendidikan, dan yang saya hormati teman-teman sekalian yang sempat hadir pada presentasi kita hari ini. Perkenalkan, saya Fauzinar Asror dari anggota kelompok 3. Di sini saya akan ditemani oleh beberapa teman saya, yaitu Lulu Khairunisa, Muhammad Irsyadul Ibad, Nilu Putu Repita Westi Putri, Nur Aini, dan Opi Devina. Baik, selanjutnya saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan terkait dengan pengertian prinsip-prinsip perencanaan pendidikan. Untuk prinsip perencanaan pendidikan merupakan nilai, norma, dan dasar-dasar yang menjadi pedoman tindakan dalam menyusun perencanaan pendidikan, baik pada tingkat sekolah atau madrasah, dinas pendidikan di tingkat kota atau kabupaten, dinas pendidikan provinsi, maupun perencanaan pendidikan tingkat nasional. Prinsip-prinsip yang dapat dijadikan pegangan, baik dalam proses penyusunan maupun dalam proses implementasinya. Prinsip-prinsip tersebut antara lain sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan 4 prinsip saja, nanti akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Yang pertama, prinsip interdisipliner, yaitu menyangkut berbagai bidang keilmuan atau beragam kehidupan. Hal ini penting karena hakikat layanan pendidikan kepada peserta didik harus menyangkut berbagai jenis pengetahuan, beragam keterampilan, dan nilai-nilai norma kehidupan yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, prinsip fleksibel, yaitu bersifat lentur, dinamik, dan responsif terhadap perkembangan atau perubahan kehidupan di masyarakat. Prinsip efektivitas, efisiensi, artinya dalam penyusunan perencanaan pendidikan didasarkan pada perhitungan sumber daya yang ada secara cermat dan matang. Dan yang terakhir dari saya yaitu prinsip progress of change, yaitu terus mendorong dan memberi peluang kepada semua warga untuk berkarya dan bergerak maju ke depan dengan beragam pembaharuan layanan pendidikan yang lebih berkualitas sesuai dengan peranan masing-masing. Mungkin itu saja dari materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikut. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Khairunisa akan melanjutkan pemateri sebelumnya. Di sini saya akan memaparkan pengertian prinsip yang selanjutnya, yaitu prinsip objektif, rasional, dan sistematis, yang artinya perencanaan pendidikan harus disusun berdasarkan data yang ada, berdasarkan analisa kebutuhan dan kemanfaatan layanan pendidikan secara rasional atau memungkinkan untuk diwujudkan secara nyata, dan mempunyai sistematika serta tahapan pencapaian program secara jelas dan berkesinambungan. Yang selanjutnya yaitu prinsip kooperatif komprehensif, yang artinya perencanaan yang disusun mampu memotivasi dan membangun mentalitas semua warga sekolah dalam bekerja sebagai suatu tim. Di samping itu, perencanaan yang disusun harus mencakup seluruh aspek esensial atau mendasar tentang layanan pendidikan akademik dan non-akademik setiap peserta didik. Dan yang terakhir itu ada prinsip human resource development, artinya perencanaan pendidikan harus disusun sebaik mungkin dan mampu menjadi acuan dalam pengembangan sumber daya manusia secara maksimal dalam suksesan program pembangunan pendidikan. Layanan pendidikan pada peserta didik harus benar-benar mampu membangun individu yang unggul baik dalam aspek intelektual, aspek nasional, emosional, serta aspek spiritual yang unggul. Sekian pemaparan materi saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irsyadul Ibad akan memaparkan poin selanjutnya, yaitu mengenai tujuan prinsip-prinsip perencanaan pendidikan. Ada beberapa tujuan prinsip-prinsip perencanaan pendidikan. Yang pertama yaitu standar pengawasan. Standar pengawasan yaitu mencocokkan pelaksanaan dengan perencanaannya. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya suatu kegiatan. Yang ketiga, mengetahui siapa saja yang terlibat, baik kualifikasinya maupun kuantitas. Kemudian yang keempat, mendapatkan kegiatan yang sistematis, termasuk biaya dan kualitas pekerjaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu meminimalkan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif dan menghemat biaya, tenaga, dan waktu. Kemudian yang keenam, memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kegiatan pekerjaan. Kemudian yang ketujuh yaitu menyerasikan dan memadukan sub kegiatan. Yang ke-8, mendeteksi hambatan kesulitan yang bakal ditemui, serta yang ke-9 yaitu mengarahkan
pencapaian tujuan. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri selanjutnya akan memaparkan tahapan penyusunan perencanaan pendidikan. Setelah mengetahui prinsip-prinsip perencanaan yang sebelumnya telah dipaparkan oleh materi sebelumnya, maka proses atau tahapan penyusunan perencanaan pendidikan dapat dijalankan. Menurut Bang Hart and Trull Saud, tahun 2007, ada beberapa tahapan yang semestinya dilalui dalam penyusunan perencanaan pendidikan. Antara lain, yang pertama adalah tahap need assessment, yaitu melakukan kajian terhadap beragam kebutuhan atau taksiran yang diperlukan dalam proses pembangunan atau pelayanan pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Kajian awal ini harus cermat karena fungsi kajian akan memberikan masukan tentang sumber daya apa yang tersedia dan apa yang akan dilakukan dan bagaimana tentang ke depan yang akan dihadapi. Yang kedua, tahap formulation of goal and objective, yaitu perumusan tujuan dan sasaran perencanaan yang hendak dicapai. Perumusan tujuan perencanaan pendidikan harus berdasarkan pada visi, misi, dan hasil kajian awal tentang beragam kebutuhan atau taksiran layanan pendidikan yang diperlukan. Yang ketiga, tahap policy and priority setting, yaitu merancang tentang rumusan prioritas kebijakan apa yang akan dilaksanakan dalam layanan pendidikan. Rumusan prioritas kebijakan ini harus dijabarkan ke dalam strategi dasar layanan pendidikan yang jelas, agar memudahkan dalam pencapaian tujuannya. Yang keempat, tahap program and project formulation, yaitu rumusan program dan proyek pelaksanaan kegiatan operasional perencanaan pendidikan. Menyangkut layanan pendidikan pada aspek akademik atau non-akademik. Yang kelima, tahap feasibility testing, yaitu dilakukan ujian kelayakan tentang beragam sumber daya internal, eksternal, atau sumber daya manusia atau material. Apabila perencanaan disusun berdasarkan sumber daya yang tersedia secara cermat dan akurat, akan menghasilkan tingkat kelayakan rencana pendidikan yang baik. Sekian materi yang saya sampaikan, saya alihkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, itu dia pemaparan materi dari anggota kelompok saya, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri, yaitu yang keenam, tahap plan implementation, yaitu tahap pelaksanaan perencanaan pendidikan untuk kita bisa mewujudkan tujuan pendidikan. Nah, pada keberhasilannya tahap ini sangat ditentukan oleh yang pertama, yaitu A, kualitas sumber daya manusianya atau kepala sekolah, guru, komite sekolah, karyawan, dan siswa itu sendiri. Yang kedua adalah iklim atau pola kerjasama antara dua unsur dalam suatu pendidikan sebagai suatu kinerja atau suatu teamwork yang handal. Dan yang terakhir adalah C, kontrol atau pengawasan dan pengendalian kegiatan selama proses pelaksanaan atau implementasi program layanan pendidikan. Yang ketujuh yaitu adalah tahap evaluation and revision for future plan, yaitu kegiatan untuk menilai atau mengevaluasi tingkat keberhasilan pelaksanaan program atau perencanaan pendidikan. Nah, sebagai feedbacknya atau masukan atau maupun umpan baliknya akan dilakukan revisi program untuk rencana layanan pendidikan berikutnya yang akan menjadi lebih baik lagi. Baik, adapun materi selanjutnya adalah tantangan utama perencanaan pendidikan. Yang pertama, akses, keadilan, dan kohesi sosial, di mana manfaat pendidikan terhadap kepentingan sosial yang luas telah memperoleh pengakuan yang terus meningkat. Nah, di saat yang sama pula, penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakadilan pendidikan merupakan faktor penunjang utama ketidakadilan yang bisa menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Oleh sebab itu, akses yang lebih merata terhadap kesempatan pendidikan harusnya dapat berperan dalam menguasai kesenjangan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Yang kedua adalah kualitas pendidikan, di mana mendefinisikan kualitas masih menjadi tantangan tersendiri sudah sejak lama, di mana kualitas pendidikan diukur sebagai input, jumlah, dan kualifikasi guru, materi pembelajaran, ruang kelas, dan sebagainya. Penelitian yang lebih
Mutakhir pun juga menyatakan bahwa pengembangan kognitif peserta didik menunjang indikator utama kualitas pendidikan, mengukur nilai dan perilaku yang dilakukan melalui pendidikan sekolah, bahkan yang lebih sulit lagi. Baik, itu dia materi dari saya, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh anggota kelompok saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai tantangan utama dalam perencanaan pendidikan. Yang sebelumnya sudah dipaparkan dua tantangan utamanya, yaitu yang pertama akses, keadilan dan kohesi sosial, dan kedua kualitas pendidikan. Nah, yang ketiga tantangannya itu mempersiapkan kerja dan memasuki masyarakat berpengetahuan. Kebutuhan untuk belajar sepanjang hidup dalam bentuk formal dan informal sudah didasari oleh masyarakat di negara maju maupun di negara berkembang. Konsep pembelajaran seumur hidup memandang pendidikan sebagai kebutuhan penduduk yang membentang sepanjang hidup, mulai dari kanak-kanak hingga dewasa, yaitu sejak lahir hingga meninggal atau sejak dalam buayan hingga ke liang lahat. Pendidikan memerlukan perbedaan dalam tahapan berbeda dari kehidupan seseorang. Nah, yang keempat, pembiayaan pendidikan. Setiap negara harus memutuskan besaran anggaran yang diperlukan untuk pendidikan dibandingkan dengan prioritas nasional lainnya, seperti kesehatan dan keamanan nasional. Dalam sektor pendidikan itu sendiri, ada kebutuhan untuk memutuskan besaran alokasi untuk tiap jenis pendidikan dan pelatihan. Pandangan belajar sepanjang hayat bermanfaat untuk melibatkan berbagai subsektor dalam hal alokasi. Nah, yang terakhir ini, tata kelola dan manajemen. Pemerintah menghadapi tekanan yang terus meningkat untuk mencapai efisiensi penggunaan dana sektor publik. Salah satu cara untuk menghadapi hal ini adalah dengan mendesentralisasikan pelayanan sektor publik, sebuah tren yang terjadi di banyak negara. Desentralisasi juga berkaitan dengan tujuan akuntabilitas yang lebih besar pada bagian negara dalam membelanjakan dana publik. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai tantangan utama dalam perencanaan pendidikan. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil itu prinsip perencanaan pendidikan merupakan nilai, norma, dan dasar-dasar yang menjadi pedoman tindakan dalam menyusun perencanaan pendidikan, baik pada tingkat sekolah atau madrasah, dinas pendidikan di tingkat kota atau kabupaten, dinas pendidikan provinsi, maupun perencanaan pendidikan tingkat nasional. Adapun prinsip-prinsip perencanaan pendidikan antara lain 1. Prinsip interdisipliner, 2. Prinsip fleksibel, 3. Prinsip efektivitas efisiensi, 4. Prinsip progress of change, 5. Prinsip objektif, 6. Prinsip kooperatif komprehensif, dan yang terakhir prinsip human resources development. Sekian pembahasan materi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.